Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3071. Selena bergerak dengan sangat cepat, gerakannya secepat kilat. Dalam sekejap, pedangnya langsung mengarah ke wajah Walter sebelum pria itu sempat bereaksi. Ekspresi Nenek York langsung berubah. Ia tidak menyangka putranya, yang begitu terobsesi dengan seni bela diri, ternyata tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Selena. Mendengar itu, ia segera melangkah maju dan mengayunkan tongkatnya. Selena lengah dan menerima pukulan menyakitkan di punggungnya. Ia tidak menyangka bahwa Nenek York akan bertindak begitu memalukan dengan menyerangnya dari belakang. Selena menelan darah yang hampir keluar dari mulutnya dan mempercepat gerakannya, bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, pedangnya menghantam wajah Walter. Meski begitu, Selena masih menghormati keluarganya, ia hanya menggunakan bagian belakang pedangnya saat menyerang Walter. Namun Walter tetap terpental dan terjatuh ke tanah. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa menahan napas kaget. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Setelah berhasil mendaratkan pukulan, Selena menutup mulutnya dan menoleh kembali ke arah Harvey. Aku sudah bilang. Kau harus melewati mayatku dulu jika ingin menyentuh Harvey. Wajah Walter tampak menyeramkan, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia hanya bisa menggertakkan gigi, tidak berani berkata sepatah kata pun saat menatap mata Selena. Ia tidak menyangka bahwa perempuan yang tampak lemah itu ternyata sangat kuat. Ekspresi Nenek York kembali berubah saat menyaksikan kejadian di hadapannya. Kau telah melanggar hukum, Selena. Berani-beraninya kau menyakiti adik kandungmu sendiri. Kau tidak menghormati orang tuamu. Berani sekali kau. Ini adalah dosa besar. Bahkan Marcel pun tidak bisa menyelamatkanmu dari ini. Aku tidak melanggar hukum, Nenek York. Aku hanya melindungi anak muda yang aku hormati. Aku tidak bisa diam saja saat melihat menantuku dipukuli Kan. Harvey tampak bingung. Ia menatap Selena sebelum akhirnya menghela napas. Ia bisa melihat bahwa Selena benar-benar tulus. Meskipun ia mungkin bukan menantunya, Harvey merasa bisa mengakui Selena sebagai ibu mertuanya. Dibandingkan dengan Lilian yang miskin dan serakah, Harvey menganggap Selena sebagai sosok ibu mertua yang ideal. Setelah melihat Selena melukai Walter, para ahli dari rumah utama dan rumah kedua secara refleks melangkah maju. Marcel dan anggota rumah keempat melihat itu dan langsung maju, menghalangi jalan mereka. Pertarungan bisa pecah kapan saja. Jika konflik benar-benar terjadi, keluarga akan berada dalam kekacauan total. Cukup sampai di sini, Ibu. Bagaimanapun, hari ini adalah hari besarmu. Sangat disayangkan jika harus ada pertumpahan darah. Marcel menatap Nenek York dengan ekspresi memohon. Nenek York tertawa dingin. Kau bilang begitu. Apakah kau masih memanggilku ibu setelah semua ini? Kukira kau sudah siap untuk membuatku marah. Jangan berkata seperti itu, Ibu. Jawab Marcel dengan muram. Jika ada yang berani menentangmu, aku rela melakukan apapun untukmu. Tapi Harvey lah yang menemukan pelakunya 10 tahun lalu. Dia yang mengungkap kebenarannya. Aku sudah memberitahu semuanya untuk memperlakukan Harvey sama seperti diriku. Bahkan jika Selena tidak bisa melindunginya, aku akan memastikan dia tidak terluka. Kalau ibu menginginkannya, maka ibu harus melewati mayatku dulu. Tentu saja, jika ibu membunuhku, ibu bisa menunjuk siapapun sebagai kepala keluarga yang baru. Marcel lalu tertawa pahit. Meskipun ia adalah kepala keluarga, pada kenyataannya, ia tidak memiliki banyak rencana untuk menghadapi ibunya. Bab 3072. Melihat Marcel mengorbankan dirinya demi Harvey, wajah Vince berubah menjadi ekspresi sedih. Ia memecahkan gelas di tangannya dengan marah. Matthew dan yang lainnya, yang berdiri di samping Vince, dapat memahami perasaan Vince. Jika Marcel memihak Harvey, hal itu akan menjadi ancaman besar bagi posisi Vince saat ini. Pertarungan ini telah mencapai titik yang sangat krusial.
Nenek York menatap dingin ke arah Marcel untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, ia menghela napas. Baik. Karena kau ingin melindunginya, aku akan membiarkanmu begitu saja. Karena kau adalah kepala keluarga saat ini, aku akan membiarkan tamu kehormatanmu tetap tinggal. Namun, aku tetap akan mengatakan hal yang sama. Kau harus menepati janjimu sekarang juga. Kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Vince seharusnya menjadi tuan muda yang baru di hari ulang tahunku tahun ini. Kau sudah menyetujuinya saat itu. Karena itu demi masa depan dan stabilitas keluarga York Hong Kong. Kau harus menyelesaikannya sekarang juga di hadapan semua orang. Kau harus tahu bahwa ini bukan hanya keinginanku pribadi. Ayahmu juga menginginkan hal yang sama. Atau apakah kau ingin menentang kehendaknya secara langsung di hadapannya? Teriak Nenek York. Kehendak ayahnya. Ayah Marcel. Andy, mantan raja legendaris keluarga ini. Kerumunan terkejut. Siapa Andy? Dia adalah orang yang membangun kembali keluarga York Hong Kong seorang diri. Konon, ia telah menjadi dewa perang puncak selama bertahun-tahun, dan kini ia mengasingkan diri untuk mencari jalan sejati dalam menyatukan manusia dan alam. Dan kebangkitan Vince adalah kehendaknya. Saat itu, semua orang mulai menatap Marcel dengan pandangan aneh. Marcel mungkin tidak keberatan melawan Nenek York, tapi apakah dia berani menentang kepala keluarga sebelumnya? Orang biasa tidak akan mampu memahami wibawa dan otoritas Andy. Dengan satu kata saja, segala yang dimiliki Marcel bisa direbut darinya tanpa peringatan. Melihat Marcel terdiam, orang-orang yang mendukung Vince kini menunjukkan ekspresi mengejek. Cory kemudian melangkah maju dan berseru dengan puas. Dengarkan aku, Marcel. Ayah tidak akan pernah membiarkan orang luar memiliki keluarga York Hong Kong. Karena itu adalah kehendaknya, maka tidak ada ruang untuk perubahan. Walter, yang menutupi wajahnya, tertawa dingin dan mengikuti Cory. Dia benar, Marcel. Kau tahu sendiri bahwa kita telah terlibat dalam terlalu banyak hal. Reputasi kita juga terus tercoreng. Vince hampir meledak belum lama ini. Dan sekarang, orang-orang membuat keributan di pesta ulang tahun Nenek York, bukankah begitu? Orang luar mulai berpikir bahwa ada konflik besar di dalam keluarga. Jika ini terus berlanjut, mereka yang ingin menggantikan kita pasti akan bergerak. 4 keluarga tersembunyi lainnya mungkin menikmati melihat kita jatuh dari kekuasaan. Kau harus mengambil keputusan sekarang. Mundur hanya akan memperburuk keadaan. Saudara keempat, Vince telah mencurahkan seluruh pikiran dan jiwanya untuk bisnis keluarga. Dia bekerja sangat keras untuk menjadi dewa perang. Jika pemuda luar biasa seperti dia tidak layak menjadi tuan muda, lalu siapa yang layak? Lagi pula, orang luar sudah menganggapnya sebagai tuan muda. Yang kurang darinya sekarang hanyalah gelar resmi. Bab 3073. Apa kau berencana menentang seluruh keluarga, saudara keempat? Atau sejak awal kau memang tidak pernah mempertimbangkan untuk memberikan posisi tuan muda kepada Vince? Kalau begitu, mengapa kau tidak mengatakannya dari awal? Kau benar-benar berpikir bahwa mendorong Harvey ke garis depan akan menyelesaikan masalah keluarga sekarang? Melihat situasi saat ini, bukan hanya posisimu yang akan terancam jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik. Keluarga ini kemungkinan besar akan runtuh cepat atau lambat karena hal ini. Apakah kau benar-benar akan menentang kehendak keluarga, saudara keempat? Lexi menatap Harvey dengan dingin saat berbicara. Sejujurnya, Harvey memang pandai membuat masalah. Bahkan seluruh jamuan menjadi rusak karena ulahnya. Betapa berbahayanya pria ini. Lexi mulai menyesal karena tidak membunuh Harvey dengan sekuat tenaga sebelumnya. Andai saja Harvey sudah mati sejak awal, semua ini takkan terjadi. Namun semuanya sudah terlambat. Marcel mengerutkan kening mendengar perkataan saudaranya. Sekilas rasa sakit dan kebencian melintas di matanya. Saat Marcel terpojok, Selena menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah maju. Hari ini adalah hari besar Nenek York, semuanya. Untuk saat ini, mari kita lanjutkan saja jamuannya. Kita bicarakan hal ini setelah ulang tahun selesai. Bagaimana menurut kalian?
Kau tidak mengerti, Selena. Lexi menatap tajam ke arah Selena. Kita harus menyelesaikan ini selagi semua orang masih berkumpul agar situasinya tidak semakin memburuk. Jika tidak, kita hanya akan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Kau tidak bisa menghindar lagi, saudara keempat. Kau harus memberi kami jawaban sekarang. Apakah kau akan memberikan jalan untuk Vince seperti yang diminta semua orang? Atau kau akan tetap dengan keputusanmu dan menjadikan Harvey tuan muda yang baru, meski harus mengorbankan nyawamu? Kau yang memutuskan. Maka dari itu, kuharap kau tidak terlalu delusional. Kau tidak memiliki wewenang atas apa yang terjadi dalam keluarga. Kami juga tidak. Yang berkuasa adalah Tuan Besar sebelumnya dan Nenek York. Jika kau tidak menjadikan Vince sebagai tuan muda, bukan hanya posisimu saat ini yang akan hilang. Harvey dan Queenie mungkin juga akan kehilangan nyawa mereka. Tuan Besar sebelumnya tidak akan mentolerir siapapun yang menjadi ancaman bagi keluarga. Dia akan melakukan apapun untuk menyingkirkan mereka. Betapa mengerikannya ancaman ini. Ini adalah ancaman yang sangat jelas. Pada titik ini, tidak ada jalan damai bagi kedua pihak. Karena Nenek York sudah menyebut nama Tuan Besar sebelumnya, Vince dan yang lainnya pasti takkan menahan diri lagi. Niat mereka telah sepenuhnya terungkap. Apapun yang terjadi, mereka akan melakukan segala cara untuk menjadikan Vince sebagai tuan muda. Wajah Marcel tampak suram, ia sangat menyadari konsekuensi dari keberaniannya. Namun setelah mengetahui kebenaran di balik peristiwa 10 tahun lalu dan mendengar kesaksian Akio, ia yakin harus menghentikan kenaikan Vince ke tampuk kekuasaan. Ia mengerutkan kening, tampak hendak mengatakan sesuatu. Harvey, yang sedari tadi hanya diam menyaksikan semuanya, menghela napas sebelum melangkah maju dan berdiri di depan Marcel. Karena kalian akan mengambil tindakan di hadapan semua orang yang menyaksikan. Aku kira aku juga akan melakukan hal yang sama. Biar kutunjukkan mengapa kau tidak berhak atas posisi tuan muda. Harvey bertepuk tangan pelan dan berkata, "Bawa Akio ke sini." Bab 3074. Begitu mendengar nama Akio, mata orang-orang di sekitar langsung berkedut. Mereka segera menatap Harvey dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tatapan mereka setajam pisau. Ekspresi Cory dan Walter juga langsung berubah. Sudah tentu, mereka sangat memahami arti dari nama itu bagi mereka. Ada beberapa hal yang memang tidak boleh diucapkan. Terutama di depan umum. Jika dilakukan, bisa jadi bencana. Apa yang sedang kau coba lakukan, Harvey? Nenek York tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia merasakan firasat buruk. Kau bahkan bukan berasal dari sini, tapi berani menantangku lagi dan lagi. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Meskipun kau adalah menantu Marcel. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi tuan muda keluarga ini. Orang luar sepertimu ingin naik pangkat dalam keluarga. Teruslah bermimpi. Ibu, Harvey sebenarnya tidak berniat menjadi tuan muda sejak awal. Potong Marcel dengan tenang. Aku tidak pernah memberitahunya bahwa ini akan terjadi. Aku hanya merasa dia adalah kandidat yang tepat, itulah sebabnya aku berniat memberinya posisi tersebut. Tubuh Nenek York bergetar setelah mendengar kata-kata itu. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Marcel lebih memilih memaksa Harvey menjadi tuan muda daripada memberikan posisi itu kepada Vince. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Vince, cucunya yang rajin dan cerdas, hingga pantas diperlakukan seperti ini? Tanpa banyak berpikir, Nenek York berusaha menenangkan diri. Aku tidak tahu kenapa kau membawa Islander itu ke sini, Marcel. Tapi lebih baik kau selesaikan masalah ini di sini dan sekarang juga. Jika kau mencoba membuat pertunjukan lagi, maka jangan salahkan aku kalau harus menyingkirkan ayahmu. Ingat baik-baik. Ayahmu adalah raja sejati di sini. Marcel menarik napas panjang. Ibu, Akio terlibat dalam kejadian 10 tahun yang lalu. Keluarga juga terlibat dalam insiden tersebut. Jika setelah mendengar semua ini, ibu tetap bersikeras menjadikan Vince sebagai tuan muda, maka silakan saja. Ekspresi Nenek York langsung berubah muram. Secara refleks,
dia melirik ke arah Vince yang tampak sangat murka, sebelum akhirnya mengangguk tenang. Marcel kembali menarik napas panjang sebelum menatap Harvey dengan mata menyipit. Dia sudah menceritakan semuanya. Harvey tersenyum. Tentu saja. Dia juga berjanji akan memberitahu semuanya kepada semua orang. Lalu Harvey menatap Selena. Lady Jude. Hari ini, di hadapan semua orang di sini, aku akan memberikan keadilan yang pantas kamu dapatkan dan kebenaran yang selama ini kamu cari. Tubuh Selena bergetar, dia sebenarnya sudah berhasil menyatukan seluruh kepingan kejadian itu. Tapi saat itu, dia masih sangat ketakutan. Insiden ini selalu menjadi duri di hatinya. Dia selalu terbangun dari mimpi buruk setiap kali mencoba tidur. Klep klep klep. Harvey bertepuk tangan pelan dan berkata dengan tenang. Maaf semuanya. Sepertinya aku harus mengambil sedikit lebih banyak waktu kalian. Bab 3075. Apa yang akan aku katakan ini tidak pantas untuk disampaikan dalam acara seperti ini. Namun, terlalu banyak orang yang terlibat dalam insiden ini. Itulah mengapa aku harus membahasnya sekarang juga. 10 tahun yang lalu, Tuan York dikaruniai seorang bayi laki-laki. Setelah sebulan penuh, bayi tersebut dibawa keluar dari rumah sakit Maria. Pada hari yang sama, demi memastikan keselamatan sang bayi, Lady Jude dan bayi itu dipisahkan ke dalam dua mobil yang berbeda. Di saat itulah kecelakaan terjadi. Putra Tuan York kehilangan nyawanya dalam kecelakaan itu. Insiden ini selalu menjadi duri dalam hati Lady Jude dan Lord York. Mereka telah menyelidiki kejadian tersebut sejak saat itu. Tetapi hari ini, pelakunya ada di sini. Akio Yashiro, pedang suci dari Sindan Wei. Dia memiliki identitas lain sebelumnya. Dia adalah Rin, pemimpin organisasi pembunuh bernama Miss Fortune. Setelah Julian dan aku berjuang keras untuk menjatuhkannya, akhirnya dia membuka mulut. Dia memberitahu kami kebenaran tentang apa yang terjadi, beserta konspirasi untuk menakut-nakuti para Islander. Harvey kembali bertepuk tangan. Aku ingin semua yang hadir di sini memberikan pendapat kalian. Katakan padaku, apakah Islander pantas mendapatkan keadilan? Apakah mereka benar-benar mengetahui semuanya? Apakah orang ini sampai datang ke Island Nation hanya untuk menangkap Akio? Kecelakaan itu menghilang tanpa jejak 10 tahun lalu. Apakah organisasinya akan muncul kembali hari ini? Pedang suci adalah pembunuhnya. Ini pasti masalah besar. Para tamu mulai bergosip soal badai yang akan datang. Semua orang menyadari bahwa sebuah drama besar akan segera terjadi. Mereka semua dipenuhi dengan rasa senang dan penasaran, menunggu dengan sabar bagaimana kejadian ini akan berkembang. Namun wajah beberapa orang mulai menggelap. Begitu mendengar nama Akio, tatapan mereka berubah dingin. Nenek York menjadi penasaran setelah mendengar perkataan Harvey. Beliau perlahan berjalan ke kursinya dan duduk sebelum menatap tajam ke arah Harvey. Ia ingin melihat trik macam apa yang akan dikeluarkan oleh pria ini. Secara naluriah, Lexi berdiri di samping Nenek York, seolah itu satu-satunya cara untuk menenangkannya. Hampir di saat yang bersamaan, Yoana datang bersama pasukannya dari Dragon Palace, disertai seorang pria di kursi roda. Mereka adalah para elit bersenjata dari Dragon Palace. Semuanya dalam keadaan siaga penuh, siap menghentikan siapapun yang mencoba membunuh Akio. Semua orang menyipitkan mata untuk melihat pria di kursi roda itu dan langsung mengenali wajahnya. Pria ini memang legenda dari Sindan Wei dan salah satu dari 10 pendekar pedang, Akio Yashiro sendiri. Setelah menyadari kenyataan itu, semua orang mulai merasa semakin takut saat melihat Harvey. Dia bisa mengalahkan orang seperti Akio. Seberapa mengerikannya kekuatan Harvey? Harvey York. Lexi mengernyit dan segera berdiri. Semua orang tahu siapa Akio, tapi maksudmu dia adalah pemimpin Miss Fortune dan pelaku kejadian 10 tahun lalu. Di mana buktinya? Kau akan menanggung akibatnya jika tidak bisa menunjukkan bukti atas omong kosongmu ini. Aku sendiri yang akan membunuhmu jika tak bisa membuktikan apapun. Bentak Nenek York dengan marah. Bab 3076. Tentu saja,
Nenek York marah dan membenci Harvey York karena mengangkat isu ini pada saat yang sangat krusial bagi Vince York. Jika dia punya cara untuk menekan Marcel York, dia seharusnya tidak perlu membiarkan Harvey terus beraksi. Jelas, Marcel juga mengetahuinya. Bu, para petinggi keluarga York Hong Kong pasti harus mengambil keputusan atas situasi saat ini kan? Bukankah kalian semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu? Hari ini, semuanya akan kami ungkapkan. Semuanya akan terbuka. Kalian semua akan memahami apa yang terjadi. Setelah mendengar kata-kata Marcel, Selena Judd menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum menatap Harvey. Apapun yang akan kamu lakukan, aku akan sepenuhnya mendukungmu. Harvey mengangguk ringan sebelum bertukar pandang dengan Selena. Kemudian, ia melangkah ke arah Akio Yashiro dan berbicara dengan tenang. Jika kau bekerja sama denganku hari ini dan mengungkapkan semua yang kau ketahui, aku akan membiarkanmu pergi setelah jamuan ini selesai, seperti yang telah kita sepakati. Kamu terlalu baik. Kini setelah aku diberi kesempatan untuk bersuara, aku memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan segalanya kepada publik. Keluarga York Hong Kong dan seluruh dunia berhak mendapatkan pernyataan ini. Akio menunjukkan senyum tipis. Meskipun ia telah disuntik dengan dosis besar obat penenang, ia masih merasa bersemangat setelah mendengar bahwa Harvey akan membebaskannya. Ia berdiri dan berjalan mengelilingi ruangan sambil tersenyum. Banyak sekali orang. Sangat banyak wajah yang familiar. Para tokoh penting juga tampaknya berkumpul di sini. Apa-apaan dengan semua omong kosong ini? Vince, yang selama ini tetap tenang, menunjuk Akio dengan ekspresi dingin. Semua orang tahu bahwa kau adalah pedang suci dari Island Nation, Akio Yashiro sendiri. Tidak diragukan lagi. Tapi, kau terkenal tidak bisa dipercaya. Bagaimana kau berencana membuktikan bahwa kau adalah pemimpin Miss Fortune dan bukan orang sembarangan? Perkataanmu tidak berarti apapun jika kau tak bisa membuktikannya. Akio kembali tersenyum tipis. Aku adalah salah satu dari 10 pendekar suci dari Island Nation. Mengapa aku harus menjatuhkan namaku sendiri? Menjadi pemimpin Miss Fortune bukanlah hal yang mudah. Kalau aku masih menyimpan bukti bahwa aku memang Rin, aku pasti sudah mati sejak lama. Mungkin aku sudah mati karena kecelakaan. Aku tidak membawamu ke sini untuk membuktikan dirimu. Ucap Harvey dengan tenang. Ceritakan padaku apa yang terjadi 10 tahun lalu. Aku yakin semua orang di sini cukup peka. Mereka pasti bisa langsung mengetahui apakah kau berbohong atau tidak. Aku akan menjamin keselamatanmu selama kau mengatakan yang sebenarnya. Kau bisa mendapatkan kembali kekuatanmu dan kembali ke Island Nation besok juga. Bahkan Lord York sendiri setuju untuk membebaskanmu asalkan kau mengungkapkan segalanya. Tak ada yang perlu ditakuti. Hehehe. Membebaskannya, kau bilang. Bagaimana dengan keraguan kami atas kredibilitasnya? Lexi York tertawa dingin. Karena tidak ada cara untuk membuktikan identitasnya, bagaimana kami bisa mempercayainya? Kalau kami percaya begitu saja pada perkataanmu, maka kau bisa saja mengambil orang acak dari jalanan untuk berpura-pura seperti ini. Bab 3077. Vince York menyipitkan mata ke arah Harvey York dan berkata dingin. Tuan York, kata-katanya tidak akan berarti apapun jika kau tidak membiarkannya membuktikan dirinya. Harvey tampak acuh tak acuh. Itu mudah dilakukan, Tuan Muda York. Jawab Akio Yashiro dengan tenang. Aku memang tidak bisa menunjukkan bukti, tetapi banyak orang di sini yang bisa membantuku. Kemudian Akio mengalihkan pandangannya ke Lexi York sebelum menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Nyonya York kelima, nyonya dari Dragon Palace kan? Kening Lexi mengernyit. Apa maksudmu? Semua orang tahu bahwa negara Ha memiliki 4 pilar utama, Longman, Dragon Cell, Dragon Guard, Dragon Palace. Sejak negara Ha berdiri, Dragon Palace bertanggung jawab atas ekspedisi luar negeri, menjaga negara dari perang. Bisa dibilang, Dragon Palace memiliki kekuatan paling mengerikan di antara pilar-pilar tersebut. Itulah sebabnya, untuk mencegah Dragon Palace kehilangan kendali,
akan dipilih seseorang yang sangat khusus sebagai pemimpinnya. Medium. Kepala Dragon Palace saat ini adalah pria luar biasa. Dia menikahi nyonya kelima untuk menanamkan pengaruhnya agar bisa mewariskan organisasi kepada generasi berikutnya. Sayangnya, takdir berkata lain. Tidak ada yang menyangka bahwa istrinya menolak untuk memiliki anak. Akibatnya, sang pengemudi, orang yang dijaga oleh banyak pihak, tiba-tiba tertabrak mobil setelah muncul di rumah sakit. Dia memang tidak mati, tapi kehilangan sebagian kekuatannya setelah kejadian itu. Aku bukan pelakunya, tapi aku mendengar semua yang terjadi. Semua orang terkejut mendengar pernyataan itu. Tak ada yang menyangka bahwa pemimpin Dragon Palace juga terlibat dalam musibah itu. Tentu saja, saat kami menerima misi saat itu, kami tidak berniat menimbulkan kecelakaan kecil. Kami berencana membunuh sang pemimpin dan menciptakan perpecahan di dalam Dragon Palace. Tapi pemimpinnya terlalu kuat. Bahkan dengan istrinya sebagai mata-mata, kami tetap gagal menyelesaikan misi. Sungguh disayangkan. Setelah mendengar kata-kata tenang Akio, semua orang mulai menatap Lexi dengan pandangan aneh. Tak ada yang menyangka bahwa dialah salah satu pelaku utama di masa lalu. Tutup mulut. Tutup mulutmu sekarang. Itu fitnah. Lexi tak dapat menahan diri dan berteriak dengan ekspresi ketakutan. Aku adalah nyonya kelima keluarga York Hong Kong. Mengapa aku harus melakukan hal seperti itu? Kau bukan Rin, jadi berhentilah bicara sembarangan. Kalau kau terus mengoceh, akan kukirim kau langsung ke neraka. Dasar kau bajingan. Berani-beraninya kau memfitnah bibiku. Teriak Vince. Akan kubunuh kau. Vince menghunus pistol dari pinggangnya, seolah siap membela Lexi dengan membunuh Akio. Yohana Mendoza ternyata sudah siap menghadapi situasi semacam ini. Ia melambaikan tangan sebelum sekelompok pasukan elit berdiri di depan Akio. Mata Vince berkedut panik. Berani sekali kau, Yohana. Kau. Aku sudah bilang, Vince. Semua akan terungkap hari ini. Ucap Marcel York dengan tenang. Akio akan memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui. Bab 3078. Belasan pengawal tertinggi maju dan berdiri di depan para elit Dragon Palace atas perintah Marcel York. Secara alami, Marcel sangat ingin membuat Akio Yashiro membongkar semuanya. Akio hanya tersenyum sebelum dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arah Cory York. Sekarang, mari kita bahas insidenmu. 13 tahun yang lalu, kau berencana menggunakan dana keluarga untuk berinvestasi di ladang minyak di Dark Island, tetapi pihak Amerika juga berencana melakukan hal yang sama. Saat itu, dana keluarga tidak mampu bersaing dengan para kompetitor. Karena kau sangat ingin mencetak prestasi agar bisa naik pangkat lebih cepat. Kau meminta bantuan Miss Fortune. Setelah itu, tidak ada petunjuk mengenai insiden tersebut. Tak ada yang tahu mengapa seorang taipan minyak asal Amerika akan melemparkan dirinya ke laut. Kau memanfaatkan kesempatan itu untuk memperoleh tambang minyak dan membangun konsorsium Luxus. Sungguh pencapaian luar biasa. Ada pepatah yang aku setujui, ember emas pertama dari orang kaya selalu kotor. Tutup mulutmu. Ekspresi Cory sangat buruk saat itu. Jangan pikir kau bisa mengatakan apapun sesuka hatimu hanya karena sekarang kau adalah pendekar pedang dengan perlindungan Marcel. Aku akan menghabisimu jika terus menuduh tanpa dasar seperti ini. Meski terlihat tenang, keringat dingin masih terlihat menetes dari kepala Cory. Kau berikutnya, Tuan York kedua. Akio lalu dengan tenang menatap Walter York. Tak hanya mahir dalam Wing Chun, kau juga cukup ahli dalam 8 ekstrim. Semua itu adalah seni bela diri rahasia dari berbagai tempat pelatihan bela diri suci. Apakah aku salah? Dulu, beberapa murid dari tempat-tempat itu pernah datang ke sini sebelum. Sebelum Akio sempat menyelesaikan ucapannya, Walter dengan marah membanting meja dan berteriak. Cukup, Akio. Kami percaya padamu. Kau adalah pemimpin kecelakaan. Katakan saja apa yang terjadi 10 tahun lalu. Kami tidak ingin mendengar apapun lagi. Kalau tidak, aku sendiri yang akan membunuhmu.
Melihat ekspresi marah Walter, hampir semua orang langsung mengerti bahwa ia takut rahasianya juga terbongkar. Pada saat yang sama, ia secara tidak langsung mengakui bahwa insiden yang melibatkan Lexi dan Cory memang benar-benar terjadi. Darah hampir menyembur keluar dari mulut Lexi. Ia tak menyangka akan memiliki rekan yang begitu tidak kompeten. 10 tahun yang lalu, Akio menarik napas dalam-dalam. Akulah yang melakukannya. Aku menyebabkan sebuah kecelakaan dan membunuh putra Lord York. Orang yang memerintahkanku bukan berasal dari keluarga York Hong Kong. Mendengar kata-kata itu, Vince dan yang lainnya akhirnya bisa bernapas lega. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan bisa memberikan penjelasan yang masuk akal jika Akio memutuskan menjatuhkan mereka. Tuan sebelumnya dari Xindan Wei yang memberiku perintah. Dia memiliki nama yang kalian semua kenal, Jack Knife. Saat itu juga, Akio tak membuang waktu untuk menjelaskan seluruh situasi. Ketika semua orang mengetahui bahwa bawahan Nyonya Tua York sendirilah yang merencanakan pembunuhan terhadap putra Lord York, ekspresi aneh mulai muncul di wajah mereka. Nyonya Tua York tidak membunuh cucunya, tetapi sang cucu tetap meninggal karena tindakannya. Pada saat itu, bahkan wajahnya pun telah kehilangan seluruh warna. Bab 3079. Apakah kau bilang Jack Knife adalah gurumu? Dan dia ingin cucuku mati? Tanya Nenek York setelah beberapa saat hening. Apa kau bahkan punya bukti? Aku ingin melihatnya. Akio Yashiro bertepuk tangan sebelum seorang elit Dragon Palace menyerahkan perekam suara tua. Ini adalah rekaman pada saat itu. Aku yakin kau akan mengenali suaranya, mengingat seberapa baik kau mengenalnya. Karena ini bukan perintah langsung dari Island Nation, aku menyimpannya untuk berjaga-jaga. Aku tidak ingin disalahkan atas apa yang terjadi. Itu sebabnya. Nenek York menunjukkan ekspresi mengerikan sambil memberi isyarat. Kemudian, perekam itu dibawa ke sisinya. Setelah memutar rekaman itu cukup lama, matanya membelalak sebelum dia langsung menghancurkan perekam tersebut. Jelas sekali, dia ingin menghancurkan barang bukti. Ekspresi Marcel York sedikit berubah, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Harvey York memandang Nenek York dengan ekspresi main-main. Nenek York terhuyung dari kursinya dan perlahan berjalan ke arah Harvey sebelum membungkuk di hadapannya. Harvey. Aku benar-benar buruk dalam menilai karakter. Aku yang menyebabkan semua yang terjadi 10 tahun lalu. Aku melukai putraku sendiri dan membuat cucuku terbunuh dalam prosesnya. Kau telah melakukan pencapaian luar biasa dengan membunuh Jack Knife. Mulai sekarang, kau akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan keluarga. Statusmu akan setara dengan kepala keluarga. Dan kau akan diperlakukan seperti itu. Keluarga York Hong Kong akan mematuhi perintah ini. Mereka yang membangkang akan diperlakukan seperti tongkat ini. Di saat berikutnya, Nenek York menghancurkan tongkat di tangannya menjadi debu. Tak seorang pun menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Karena dia menyatakan hal ini di hadapan semua orang, status Harvey dalam keluarga akan menjadi sangat kuat. Wajah Vince York langsung pucat pasi. Dia tak pernah menyangka bahwa semua yang dikatakan Harvey adalah kenyataan. Marcel mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Nenek York saat itu. Sebaliknya, Harvey hanya menatapnya dengan pandangan yang dalam. Dia benar-benar merasa kecewa. Perempuan ini cukup cerdas. Komprominya demi gambaran yang lebih besar sungguh terampil. Sebelum siapapun bisa bereaksi terhadap situasi itu, Nenek York berkata, "Karena semuanya sudah terbongkar, kita harus segera mengubur kapak." Sejak pelaku utama dari 10 tahun lalu dijatuhi hukuman mati, maka persoalan ini telah berakhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kenaikan kekuasaan Vince. Kalian semua tidak keberatan kan? Nenek York langsung mengganti topik pembicaraan. Beberapa kata sederhana cukup untuk membawa semua orang kembali ke pokok pembicaraan tanpa menimbulkan kecurigaan. Tunggu dulu. Harvey melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Aku berterima kasih atas perlakuan yang kau berikan kepadaku. Tapi, sebenarnya aku tidak banyak berkontribusi untuk keluarga.
Aku hanya membunuh Jackknife demi menyelamatkan diriku sendiri. Itulah sebabnya aku tidak tertarik dengan hadiah berhargamu. Tolong, tarik kembali perintah itu. Mengapa kita tidak mendengarkan dari Akio bagaimana para Islander itu bisa mengangkat nama Vince sebaliknya? Bab 3080. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata tersebut. Para Islander membantu kebangkitan Vince York. Bersamaan dengan insiden Jackknife, seluruh peristiwa ini dipenuhi dengan konspirasi. Bahkan memikirkannya saja terasa menakutkan. Ekspresi Nenek York seketika menjadi muram. Ia pasti sudah mengetahuinya saat itu, namun tetap tidak berani menghadapi kenyataan. Ia hanya memberi pernyataan kepada Harvey agar menghentikan penyelidikan masalah ini. Namun ia tidak menyangka bahwa Harvey akan mengungkap segalanya sekaligus tanpa belas kasihan. Marcel York mengernyit sebelum menatap tajam ke arah Akio Yashiro. Katakan semuanya, pedang suci. Jika kau melakukannya, aku akan jamin keselamatanmu. Akio tertawa keras. Itu bukan hal besar. Misalnya, saat Tuan Muda York memiliki beberapa bisnis di Island Nation, kami berusaha keras untuk memastikan dia mendapatkan keuntungan besar dan mendapat semua pujian atasnya. Kami yang mengatur untuk mencoba membunuhnya sebelum membiarkannya bebas. Dengan begitu, perannya akan terlihat di mata publik. Yang paling penting adalah kekuatannya sebagai dewa perang. Dia bisa menjadi sekuat itu hanya karena mengonsumsi harta kerajaan Island Nation, yaitu pil untuk meningkatkan kekuatan. Namun, pil ini memiliki kelemahan yang signifikan. Setelah menjadi dewa perang sejati, siapapun yang mengonsumsinya tidak akan bisa menambah kekuatan lagi. Mereka akan terjebak sebagai dewa perang biasa selamanya. Orang itu juga harus mengonsumsi pil lain yang dibuat oleh keluarga kerajaan setelah 10 tahun. Jika tidak, kekuatannya akan menurun dengan sangat cepat. Singkatnya, kami membuat Vince menjadi sangat kuat sambil menciptakan berbagai peluang untuknya. Dalam waktu singkat, ia bisa meraih begitu banyak hal dan mengambil posisi sebagai tuan muda. Ia akan segera menjadi pemimpin keluarga. Dan setelah itu, gejala dari penggunaan pil itu akan mulai muncul. Vince akan menjadi boneka bagi Island Nation. Kecuali dia menyerahkan seluruh kekuasaannya, dia harus melakukan apapun yang kami perintahkan. Dia tidak akan punya cara untuk melawan. Itulah rencana kami. Dan Jackknife adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi ini. Namun sekarang, Akio menarik napas dalam-dalam. Setelah bertahun-tahun melakukan persiapan, Harvey berhasil mengungkap rencana rumit ini hanya dalam 1 hari. Ini adalah kerugian yang tak terbayangkan. Setelah mendengar kata-kata Akio, ekspresi Cory York berubah menjadi panik. Ia menyadari bahwa putranya naik pangkat terlalu cepat. Namun ia tak pernah menyangka bahwa orang-orang dari Island Nation juga terlibat dalam hal ini. Lexi York hampir terjatuh, wajahnya kehilangan seluruh warna. Ia tidak menyangka bahwa Vince menjadi dewa perang hanya karena obat. Para petinggi keluarga menampilkan ekspresi yang mengerikan. Semua orang diam sambil menyesap teh mereka dan merenung. Akio kemudian menyipitkan matanya ke arah Vince dengan senyum samar. Maukah kau aku tunjukkan lebih banyak bukti bahwa betapa besar investasi kami padamu?